Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, Dita Brilliant Room. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Active and Passive Voice. Oke, verb and voice. Voice is the form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. There are two types of voice, active voice and passive voice. Yang akan kita bahas kali ini adalah active voice and passive voice. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama yaitu active voice. Active voice atau kalimat aktif ini digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek kalimat ini yang melakukan atau menyebabkan tindakan. Nah, di sini ada contohnya, they are playing the game. Nah, kita perhatikan juga formnya atau rumusnya, yaitu ada subjek. Subjek di sini berfungsi sebagai thing that doing action plus verb plus object. Objek di sini berfungsi sebagai thing that receiving action. Nah, di sini sudah saya pisahkan menjadi 3 warna, ada merah, biru, dan hijau. Bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Di sini ada contoh pertama yaitu they are playing the game. They di sini warna merah berfungsi sebagai subject atau thing doing action. Are playing adalah verb dan the game adalah objeknya, yaitu thing that receiving action. Nah, untuk kalimat kedua, ini LeBron threw the basketball. LeBron sebagai subject and threw sebagai verb. And of course, the last one, the basketball, ini become object atau thing that receiving action. Nah, selanjutnya di sini ada passive voice. Passive voice ini digunakan ketika subjek adalah penerima tindakan. Contohnya di sini the game is being played by them. Seperti yang sudah kita bahas di active voice sebelumnya, they are playing the game. Lalu diubah menjadi kalimat pasif menjadi the game is being played by them. Lalu di kalimat kedua yaitu ada the basketball was thrown by LeBron. Ini seperti yang tadi sudah kita bahas juga di active voice. Kalimat aktifnya adalah LeBron threw the basketball. Lalu diubah menjadi kalimat pasif. Menjadi the basketball was thrown by LeBron. Nah, di bawah ini ada rumusnya atau forms. Rumusnya di sini subjeknya itu berfungsi sebagai yang menerima aksi. Sedangkan agent atau objek di sini itu berfungsi sebagai orang yang melakukan aksinya. Jadi sebaliknya ya dari active voice. Nah, di sini rumusnya yaitu subject plus to be plus past participle plus by plus agent. Ini sudah rumus mutlak ya, teman-teman sekalian. Tinggal nanti menyesuaikan dengan tensisnya yang digunakan. Gitu. Oke, ini the game. Ini yang merah, the game berfungsi sebagai subjek. Lalu is being played. Ini to be dan past participle dari verbnya, lalu by them, ya, by agentnya. Gitu. Sama juga dengan contoh yang kedua. The basketball was thrown by LeBron. Ini berarti yang merah ini, yang ditandai merah, ini bisa teman-teman lihat ya, sama kayak yang di bawah. Subject, thing receiving action, gitu. Was thrown, ini ada to be dan past participle of verb by LeBron, by agent. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh
Ini tips dari saya, how to change active into passive and passive into active. Ini mudahnya ya, yang lebih mudah dipahami. Kenapa saya bedakan menjadi 3 warna? Karena, nah di bagian ini saya akan jelaskan kenapa. Di sini ada they yang berwarna merah. Di kalimat aktif, ini adalah subjek. Subjek ini kalau mau dipindahkan ke kalimat pasif, teman-teman hanya perlu pindahkan ke belakang, gitu kan. Simpelnya teman-teman harus pindahkan ke belakang. Nah, makanya saya tandakan merah agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Dari depan, subjek ini pindah menjadi objeknya di kalimat pasif ya. Jadi they menjadi by them. Are playing ini turun tetap pada posisinya. Ini diubah menjadi to be dan past participle-nya. Dan the game di belakang ini, di belakang kalimat aktif atau di objeknya, ini pindah ke subjek kalimat pasif menjadi the game. Jadi full kalimatnya yaitu the game is being played by them. Gitu. Sama juga berlaku untuk pengubahan kalimat pasif menjadi kalimat aktif. The basketball was thrown by LeBron. Nah, the basketball ini adalah subjek dari kalimat pasif yang warna hijau. Ini tinggal kita tarik ke belakang di kalimat aktif. Jadi, the basketball ini kalau di kalimat pasif menjadi subjek, maka di kalimat aktif ia akan menjadi objek. Gitu. Nah, seperti biasa tadi, seperti di kalimat di pengubahan aktif menjadi pasif, yang di tengah, to be dan past participle ini tidak berpindah tempat, hanya diturunkan saja dan berubah menjadi verb, yaitu thrown menjadi threw. Gitu. Tinggal nanti menyesuaikan dengan tenses yang digunakan. By LeBron ini yang berfungsi sebagai agent di kalimat pasif, kita ubah, kita pindahkan ke subjek di kalimat aktif menjadi LeBron saja, tidak usah menggunakan by. Gitu, oke. Nah, sekarang uh, saya akan kasih tahu ke teman-teman semua kapan sih kita bisa gunain kalimat pasif gitu. Karena kan sebagian besar percakapan sehari-hari kita ini menggunakan kalimat aktif. Begitupun di penulisan ilmiah itu lebih banyak kalimat aktif gitu. Karena kalimat aktif itu lebih langsung to the point, tidak bertele-tele seperti kalimat pasif gitu. Nah, jadi saya akan kasih tahu teman-teman kapan kapan sih kita bisa gunain kalimat pasif ini. Nah, yang pertama, when intentionally trying to hide the subject of sentence. Jadi saat kita mau mau menyembunyikan subjek dari kalimat itu. Nih, contohnya, a politician might say the mistake was made by someone. Jadi kan nggak ada yang tahu nih, someone ini siapa. Jadi when we are trying to hide the subject of the sentence, kayak ini. Masalahnya nih nggak tahu nih dilakukan oleh siapa. Nah, di politician ini hanya menyebut by someone. Gitu. Lalu yang kedua, ini when intentionally trying to minimize the guilt of the subject. Jadi saat kita ingin meminimalisir rasa bersalah dari orang atau dari subjek, dari orang yang kita tuju, kita bisa menggunakan kalimat pasif ini. For example, a cheating boyfriend might say, cheating was committed by me. Gitu. Jadi si boyfriend ini nggak mau girlfriendnya ini merasa guilty or merasa bersalah ya. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan kalimat pasif di situasi seperti ini ya. Oke, yang terakhir di sini when passive voice better emphasizes the main point of the message, such as children were harmed by the drunk driver. Nah, kalimat pasif ini bisa juga kita gunakan untuk menekankan poin utama dari suatu pesan seperti ini nih, children were harmed by the drunk driver. Gitu. Jadi langsung merujuk kepada
si drunk driver tersebut. Gitu. Sampai sini sudah paham ya, teman-teman semua ya. Oke. Waktunya kita kuis. Nah, kuisnya mudah kok. Pertama, munculkan, saya akan berikan 3 soal untuk kuis pertama ini. Lalu nanti teman-teman bisa catat di catatan masing-masing ya. Nanti kita akan bahas sama-sama juga. Oke, jadi ya, oke, ini adalah kalimat aktif, lalu teman-teman bisa ubah menjadi kalimat pasif. Yang pertama ada Mary helps John every day. Yang kedua, my mother is baking a cake. Lalu, sorry, ini ada error ya, human error. Lalu yang ketiga, ini 1, 2, 3 ya, bukan 1, 4, 5. Oke. Nah, yang ketiga nih Joko Anwar directed the movie Pengabdi Setan. Gitu. Oke. Udah ya, gampang loh ini. Ya langsung aja kita bahas ya. Kita keluarin nih jawabannya. Kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, nah ini dia jawabannya. Kalau kalimat aktifnya yaitu Mary helps John every day, kalimat pasifnya ialah John is helped by Mary every day. Nah, kenapa sih Kadita di sini ada 4 warna berbeda gitu? Yang hijau ini adalah subjek ya. Is help ini to be dengan verb to or past participle of the verb. By Mary ini by dan agentnya yaitu objeknya. Nah, everyday di sini adalah pelengkap atau complement. Jadi tidak perlu diubah dan tidak perlu dipindahkan. Gitu. Jadi dia tetap ada di posisinya nih si everyday ini. Sama seperti di kalimat aktifnya. Mary helps John every day. So the passive voice is John is helped by Mary every day. Gitu. Mary ini pindah ke belakang, lalu helps menjadi is help to be beserta past participle, lalu John-nya pindah ke depan menjadi subjek. Everyday tetap pada tempatnya yaitu komplement pelengkap. Oke. Nah, yang kedua, my mother is baking a cake. Kalimat pasifnya adalah a cake is baked. Sorry, ini ada salah juga, ada error ya. A cake is baked by my mother. Bake ini harusnya baking ya, baking, bake. Oke. A cake di sini sebagai subjek yang ada di sini kita pindahkan ke depan menjadi subjek di kalimat pasif, lalu is baking ini berubah menjadi is baked ini without C ya. Nah, my mother ini pindah menjadi objeknya atau agentnya. Lalu yang ketiga, Joko Anwar directed the movie Pengabdi Setan. Nah, di sini objeknya adalah the movie Pengabdi Setan. Sebenarnya Pengabdi Setan ini bisa menjadi komplement, tapi karena ini adalah pelengkap dari the movie, maka kita bawa diubah menjadi subjek aja di depannya, bisa juga komplement. Jadi the movie Pengabdi Setan was directed by Joko Anwar. Seperti itu. Nah, kalau sekarang berarti teman-teman udah paham ya cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, dan kita juga udah kuis mengenai pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Selanjutnya ini ada exercise kedua, yaitu pengubahan kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Sama kok sistemnya seperti tadi, saya berikan 3 soal, lalu teman-teman bisa menjawabnya satu persatu, boleh di kolom komentar juga, atau ditulis di buku catatan teman-teman semua ya, lalu nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, nah ini dia soalnya. Nomor 1, my grandma's house was built by my grandpa. Ini mudah banget ya teman-teman ya. Yang kedua, the letters had been delivered by my mother. Dan yang ketiga, the fish was bitten by a cat.
Ini gampang banget nih, masa sih nggak bisa? Tadi aja kita udah ngerjain kan pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Berarti nggak ada masalah ya untuk pengubahan kalimat pasif menjadi kalimat aktif ini. Oke, langsung aja ya kita tampilkan jawabannya. Yang nomor satu itu, oke, nomor satu, my grandma's house was built by my grandpa. Lalu kalimat aktifnya atau jawabannya ialah, my grandpa built my grandma's house. My grandpa ini adalah subjek. Subjek dari kalimat aktif. Lalu built ini sebagai verb dan my grandma's house is object. Is an object from an active voice. Oke, lanjut aja yang kedua. Sudah bisa teman-teman lihat ya di sini jawabannya. Soalnya itu the letters had been delivered by my mother. Lalu jawabannya adalah my mother had delivered the letters. Oke, my mother adalah subjek dari kalimat aktif, lalu had delivered ini adalah verbnya, lalu ini past perfect ya teman-teman ya, if I'm not mistaken. Karena dari kalau past perfect ini tinggal menghilangkan been-nya aja, gampang. Lalu depan belakangnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu dipindahkan. Itu letters adalah objek dari kalimat aktifnya. Lanjut. Nah, ini yang paling gampang nih ya. The fish was bitten by a cat. Nah, di sini kalimat aktifnya adalah cat bit a fish. Itu simple. Cat adalah subjek, lalu bit itu verb, dan a fish adalah objek. Oke. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran pada kali ini ya, teman-teman semua ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah atau human error dari saya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.